teman-teman, perkenalkan nama saya Ciro Dububu, mahasiswa STIKIN, Sarjana Terapan Kebidanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Puspakandi, Sarjana Terapan Kebidanan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mediana Dudulandari. Saya berasal dari program Sarjana Terapan Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Di sini saya kelas A2 ekstensi reguler. Nama saya Siti Nurlawati Permata, Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Siti Nurjana, kelas A2 semester 8, Sarjana Terapan Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Halo semuanya, jadi kami kelompok akan menjelaskan salah satu aplikasi dalam dunia kesehatan, khususnya aplikasi kebidanan. Di sini kelompok kami mengambil salah satu aplikasi, yaitu aplikasi Kehamilan Plus. Jadi aplikasi Kehamilan Plus ini adalah aplikasi yang dapat membantu ibu hamil untuk mengikuti perkembangan janin melalui aplikasi Kehamilan Plus ini. Jadi aplikasi Kehamilan Plus ini sudah terbukti di-download oleh 30 juta keluarga yang sedang menantikan kelahiran bayinya. Di dalam aplikasi Kehamilan Plus ini juga ditawarkan beberapa fitur yang tentunya sangat berguna untuk ibu. Jadi yang pertama ada fitur model 3D interaktif yang menampilkan perkembangan bayi Anda. Kemudian visualisasi ukuran bayi, paduan kehamilan yang terperinci dari minggu ke minggu, kemudian ada info kehamilan harian, penghitung tendangan, penghitung waktu kontraksi, catatan berat badan kehamilan, alat, tas rumah sakit untuk membantu Anda mempersiapkan diri selama trimester 3, kemudian ada juga rencana kelahiran yang dapat didiskontaminasi, kemudian ada kalender kehamilan, daftar hal yang harus dilakukan, kemudian ada 1000 nama bayi, kalkulator perkiraan tanggal persalinan, daftar belanja perlengkapan bayi, buku harian kehamilan untuk melacak janji prenatal Anda. Kemudian ada juga postingan blog harian. Jadi untuk cara pengaplikasiannya, di sini kelompok kami akan menjelaskan cara-cara menjalankan fitur ini dan kemudian cara agar ibu hamil bisa memahami setiap fitur yang dijalankan di dalam aplikasi Kehamilan Plus ini. Jadi teman-teman, langkah pertama untuk menjalankan aplikasi ini, bagi yang belum mempunyai aplikasi ini, bisa saja langsung ke Play Store. Jadi langkah awal itu kita ke Play Store dulu, kemudian lakukan pencarian nama aplikasi ini. Misalnya aplikasi Kehamilan Plus. Setelah itu kemudian kita cari yang seperti pada gambar. Nanti saya tunjukkan di sini gambarnya. Kemudian dicari lalu di-download. Setelah terdownload, kita coba untuk buka. Nah, setelah di-download pasti akan muncul seperti ini. Jadi munculnya akan seperti ini, nanti ditayangkan di sini. Jadi munculnya seperti ini. Ada kata masuk dan gabung dengan kami. Jadi kita klik saja kata gabung dengan kami. Kemudian di sini diminta email, konfirmasi email, kata sandi. Jadi kalau misalnya ada yang sudah punya email atau apa, bisa langsung saja masukkan dan login. Dan kalau misalnya ada yang punya akun Google atau Facebook dan Twitter, bisa langsung kaitkan bersama akun-akun tersebut. Misalnya kalau Facebook ada, gabungkan aja atau dikaitkan aja dengan Facebook. Jadi bisa langsung login dengan menggunakan Facebook. Di zaman sekarang ini, banyak informasi yang bisa kita dapatkan melalui internet. Misalnya saja melalui aplikasi yang ada di smartphone. Dengan adanya aplikasi-aplikasi yang bermanfaat, maka akan membantu ibu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan, termasuk perkembangan janin yang hanya dengan menggunakan smartphone. Baiklah, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan salah satu aplikasi kehamilan untuk membantu para ibu hamil mengetahui perkembangan bayinya dan lain-lain. Salah satu contoh aplikasinya adalah aplikasi Kehamilan Plus.
Ibu bisa menginstalnya di App Store atau Play Store di smartphone Ibu masing-masing. Setelah menginstalnya, lakukan login terlebih dahulu. Lalu setelah itu, di bagian bayi ada beberapa bagian. Yang pertama daily. Di daily ini terdapat artikel obat-obatan yang aman untuk ibu hamil dan janin. Lalu di situ juga tersedia catatan-catatan untuk ibu hamil seperti catatan harian. Lalu setelah itu ada bagian weekly. Nah, di weekly ini ibu bisa melihat taksiran berat badan dan panjang janin ibu setiap minggunya. Dan juga terdapat tips-tips makanan yang sehat untuk kesehatan janin dan ibu juga. Lalu selanjutnya ada image atau gambar. Nah, di image ini terdapat gambaran bentuk-bentuk janin per minggunya melalui USG per minggunya. Hai Mams, di sini saya ingin melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya ya Mams. Nah, aplikasi Pregnancy Plus atau Kehamilan Plus ini merupakan salah satu aplikasi yang terlengkap dibandingkan aplikasi kehamilan yang lainnya loh Mams. Nah, selanjutnya di sini di aplikasi ini juga Mams bisa mengetahui ukuran janin dengan cara Mams mengklik item size. Di sana Mams bisa mengetahui ukuran janin sang buah hati Mams. Nah, selanjutnya Mams juga bisa membaca sebuah artikel-artikel mengenai kehamilan supaya Mams bisa mendapatkan informasi tentang kehamilan dengan cara mengklik item timelines. Dan yang terakhir, Mams bisa mendapatkan ide-ide nama bayi yang terpopuler dari seluruh dunia dengan cara Mams mengklik item names baby, lalu Mams tinggal mencari negara-negara yang ingin dipilih, lalu Mams bisa mendapatkan nama bayi sesuai yang Mams inginkan. Nah, bagaimana Mams? Aplikasinya sangat berguna kan ya Mams daripada aplikasi kehamilan yang lainnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya ya Mams. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan tentang salah satu fitur yang ada di aplikasi Kehamilan Plus. Langsung saja ya Bun. Nah, salah satunya yaitu panduan. Panduan ini berfungsi sebagai suatu informasi yang terkini untuk ibu menyusui, hamil, dan informasi umum seperti COVID-19 yang sekarang ini. Nah, di dalam panduan ini terdapat banyak sekali berbagai macam fitur yang lainnya seperti menyusui. Nah, di menyusui tersebut terdapat dibagi lagi, yaitu cara meredakan payudara yang membengkak, bagaimana saya tahu jika bayi saya mendapatkan cukup ASI, terusnya kunci untuk menyusui tanpa rasa sakit, terusnya ASI makanan super asli, terus 3 cara mudah untuk meningkatkan pasokan ASI Anda, dan sebagainya. Banyak sekali informasi yang ada di aplikasi tersebut. Nah, saya jelaskan lagi ya Bun, fitur yang kedua yaitu berat saya. Nah, di berat saya ini berfungsi untuk mengetahui berat badan yang ideal untuk kehamilan sebelum dan sesudah kehamilan ya Bun. Misalkan Bunda ternyata hamil bulan kemarin. Nah, lalu dihitung misalkan berapa kilo ya Bun. Nah, lalu kita hitung tanggal sekarang dan berat badan yang sekarang. Nanti setelah dihitung, Bunda bakal mengetahui apakah kenaikan berat badan kehamilan Bunda ideal apa kurang. Jadi Bunda bisa memantau dengan aplikasi ini. Praktis ya Bun. Nanti kalau misalkan Bunda juga bisa dilanjut dengan bulan-bulan berikutnya. Tinggal nanti klik saja ya Bun, tambah berat badan. Nanti di sini Bunda bakal naikkan berat badan, misalkan dalam sebulan naik 2 kilo. Nah, berarti itu adalah kehamilan yang normal ya Bun. Atau misalkan Bunda merasa kurang,
Bunda bisa mengecek lewat aplikasi tersebut. Praktis ya, Bun? Jadi kurang lebih itu adalah penjelasan dari teman saya mengenai fitur panduan dan fitur berat saya. Di sini saya akan melanjutkan fitur selanjutnya, yaitu fitur perut saya. Jadi di fitur perut saya ini, ibu bisa melihat perkembangan janin dari mulai bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8 dan juga ke bulan yang ke-9. Kemudian ada juga fitur persalinan. Jadi di fitur persalinan ini adalah rencana kelahiran nanti. Jadi di sini juga ditawarkan beberapa fitur, yaitu ada fitur lingkungan, rekan, pemantauan janin, foto, video, induksi, pereda sakit, sayatan episiotomi saat melahirkan, persalinan sesar, melahirkan, pelaratan melahirkan, setelah kelahiran, tali pusat, dan juga makanan dan fitur lainnya. Banyak sekali yang ditawarkan dalam fitur persalinan ini. Kemudian ada fitur janji. Jadi di fitur janji ini, ibu bisa menandakan janji, misalnya pada bulan Agustus ini ada janji tanggal 10. Jadi ibu bisa menandakan kalau di tanggal 10 itu ada janji bertemu dengan bidan. Jadi di situ di tanggal 10 itu akan diingatkan kembali kalau tanggal 10 itu ada janji. Jadi akan ada alarm yang mengingatkan ibu untuk mengingat kembali kalau tanggal 10 itu ada janji bertemu dengan bidan. Kemudian ada fitur hal-hal yang dilakukan. Jadi di fitur hal-hal yang dilakukan ini adalah segala sesuatu yang dilakukan ibu akan dicatat di dalam hal-hal yang dilakukan ini. Jadi supaya setiap yang dilakukan ibu, apa yang dilakukan ibu bisa tercatat dan bisa dilihat kembali di fitur hal-hal yang dilakukan. Saya akan memaparkan salah satu item yang ada pada aplikasi Kehamilan Plus, yaitu item lebih banyak. Pada item lebih banyak ini nanti Bunda bisa melihat gambarnya di sini ya. Pada item lebih banyak ini di dalamnya itu yang pertama ada tas rumah sakit. Tas rumah sakit ini di dalamnya memberitahukan bahwa apa saja sih peralatan atau apa saja yang harus dibawa Bunda pada saat akan menjelang persalinan di rumah sakit. Yang pertama itu ada tas Bunda. Tas Bunda itu berisi perlengkapan atau peralatan yang Bunda butuhkan nanti. Yang kedua itu ada tas pasangan. Tas pasangan itu berisi perlengkapan yang akan dibutuhkan ayah. Yang ketiga itu ada tas bayi. Tas bayi itu berisi segala macam alat-alat atau kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh bayinya nanti. Nah, yang kedua ini ada menu toko. Pada menu toko ini Bunda bisa mengetahui seperti alat-alat apa aja yang bayi butuhkan dan yang akan terpakai pada saat bayinya lahir nanti. Pada menu toko ini banyak alat-alat yang dibutuhkan untuk bayinya nanti, seperti untuk perawatan bayi atau botol susu, untuk pakaian, dan masih banyak lagi. Nanti Bunda bisa lihat di sini ya. Nah, yang ketiga itu di sini ada menu penghitung tendangan. Pada menu penghitung tendangan ini di sini digunakan untuk Bunda memantau tendangan si kecil. Jadi cara pakainya itu dengan cara menyentuh gambar kaki untuk memulai menghitung tendangan. Nanti ada hasilnya juga di bawahnya. Nah, yang keempat ini ada menu kontraksi. Pada menu kontraksi ini digunakan apabila Bunda sudah mulai merasakan kontraksi ya Bunda. Jadi nanti pada menu ini berisi tinjauan mengenai waktu menit 10 kontraksi terakhir, dan juga di situ juga ada durasi dari kontraksi tersebut. Jadi nanti bisa dipantau juga di situ, dan juga di situ ada mengenai hasil rata-rata kontraksi dan durasi rata-rata dari kontraksi yang Bunda alami.
Selanjutnya yang kelima di sini ada menu masukan. Menu masukan di sini apabila Bunda memiliki kritik atau saran atau pertanyaan yang ingin diajukan kepada aplikasi kehamilan ini, Bunda bisa mengetikkan pertanyaannya di situ atau saran dan komentar apapun di situ, lalu bisa dikirim lewat email atau Gmail. Yang keenam yaitu ada menu FAQ atau Frequently Asked Question. Nah, di sini berisi pertanyaan-pertanyaan yang banyak bunda-bunda lontarkan. Nah, di sini juga sudah berisi jawabannya. Jadi, Bunda bisa lihat-lihat di menu yang keenam ini. Siapa tahu pertanyaan Bunda sudah ada di kolom FAQ ini dan di situ sudah ada jawabannya, Bunda. Halo teman-teman, sebelum berakhir video ini, saya akan mempromosikan kampus saya, yaitu STIKIM atau Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, khususnya program studi kebidanan. Jadi kami bidan mempunyai 2 program studi, yaitu Sarjana Terapan Bidan dan juga Profesi Bidan. Kami menerima lulusan, yaitu lulusan SMA, SPK, D1 dan juga D3 untuk program studi Sarjana Terapan Kebidanan, dan juga menerima lulusan D4 Sarjana Terapan Kebidanan S1 untuk program studi profesi. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin cari tahu lebih lanjut, bisa langsung ke Instagram Kebidanan STIKIM dan juga bisa langsung juga ke Instagram STIKIM Official, atau juga langsung mengunjungi website STIKIM di bawah ini dan langsung ke alamat atau ke nomor telepon yang ada di bawah ini. Terima kasih.